Ya, latar belakang ketahuan langsung. Sayang ya harusnya teh, waduh ribuan pengennya mah. Biar kita kerja kan. Oh iya benar. Siapa tahu mau nge-WA, Kang sehat Bos? Pasti dijawab sehat alhamdulillah. Manawi. Film bioskop. Iya. Ketika kita nonton 1 jam, begitu pulang kita bisa maki-maki film itu. Bener nggak? Bersemangat saya jadi luar biasa ya resepnya. Resep bisa nih. Bener. Tapi balik lagi ke lagi acting dari mah. Selamat datang di YouTube Siber TV. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan loncengnya jangan lupa diklik. Oke? Sebelum kita membahas kupas tuntas terkait dengan event yang diadakan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat, nah, kita akan mengupas tuntas itu. Dan sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bribka Sri Astuti dan rekan saya Bribda Aslam. Nah, dan kita juga akan kedatangan tamu spesial kita, itu Dewan Juri, dua Dewan Juri kita, yaitu selamat datang kakak-kakak. Selamat datang. Mungkin kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Dari siapa dulu mungkin? Boleh. Siapa? Saya dulu. Depan dulu. Dari depan nih. Perkenalkan dulu. Yang di sana kelihatan nggak? Kelihatan. Visi tidak kelihatan. Oke, nama saya Pandu Atu Alam. Saya sekarang ngajar di Prodi Televisi dan Film Vkom Unpad. Iya. Gitu. Untuk mungkin portofolionya pernah mungkin ikutan. Oke, mengadakan apa atau portofolio ya, waduh, portofolio tentang menyangkut tentang film dan video gitu ya, kira-kira ya. Dari 2006 berarti ya, sama Kang Tiswan juga tadi udah ngobrol-ngobrol ya. Ternyata kita sebenarnya pernah produksi bareng sebenarnya, tapi baru ketemu sekarang. Wah, keren. Dari dulu sempat banyak produksi lah gitu ya, tapi dulu saya fokusnya di musik scoring, musik director sama sound design gitu ya. Nah, banyak lah ya, kan ternyata waktu dulu tuh 2 film berarti ya waktu itu ya? Iya, 2 film. 2 film barengan, tapi kita nggak ketemu akhirnya karena bekerja di belakang layar gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun pasti adalah proyek-proyek film yang dikerjain gitu ya. Sampai sekarang dan akhirnya ya sekarang karena saya ngajar juga, jadinya saya inilah ngamping anak-anak buat bikin film ayo, bikin film yuk gitu yang enakeun gitu ya buat dilihat secara audiovisual, terus pesannya juga nyampe dengan baik gitu, betul ya. Karena ya itu pesan yang tersampaikan lewat film itu lebih efektif kalau misalnya lewat audiovisual gitu. Edukasinya lebih jelas. Iya, betul sekali. Pokoknya visualnya dapat banget lah. Ya. Iya. Ini bisa dibilang teman lama ya. Oh iya, sekarang ya. Teman lama. Begitu ngobrol tadi langsung nyambung ya. Latar belakang ketahuan langsung. Aduh, dipertemukan. Kalau ini akan gimana nih? Bisa saya perkenalan dulu. Boleh pakai break-break kayak tadi nggak? Iya boleh. Break gitu nggak boleh dong. Gimana? Perkenalkan nama saya Tiswan Pangeran. Kalau Akang mah akademisinya, saya mah praktisi lah. Ya, yang saya mah secara keilmuannya kurang paham, namun Akang lebih tahu. Saya mah lebih orang lapangannya lah kayak gitu. Kalau basicnya saya sebenarnya karena basicnya berteater, jadi lebih ke pemeranannya tadinya. Pemeranannya, terus saya terjun ke dunia film, dunia sinetron. Akhirnya tahu cara membuat sebuah film itu seperti ini. Akhirnya saya mulai belajar jadi kru kayak gitu, jadi kru. Terus, aku tahu. Preman pensiun kan? Iya, pertama kali ya? Oh, iya. Pertama kali. Emang ada sebelum lagi? Sebelumnya ada kayak gitu. Kan yang sebelum terbaik. Terbaik sih. Enggak, karena memang kan sebelumnya memang penggiat berkesenian lah gitu, berkesenian. Ya kalau namanya orang berkesenian mah nggak tahu mau jadi apalah kayak gitu. Yang penting mah acting lah, acting. Dari tahun berapa berarti di teater? Teater 2004.
2004. Kalau waktu kegiatan bareng sama 2000 itu 2006 2007 ya? 2006 2007 Udah ya lama kira-kira. ya. Udah lama sebenarnya. Lama juga. ya itu menandakan kita ini tua. Saya juga kayaknya udah merasain. Ngomong-ngomong nih ya, ini kan event yang diadakan oleh Ditrein Cyber Polda Jabar ini, temanya itu kan mengenai pertama dulu ya, video pendek nih. Durasinya berapa? 1 sampai 3 menit. Maksimal 3 menit. 1 sampai 3 menit. Nah, temanya itu mungkin apa aja sih bisa disebutkan, karena kita kan akan mengupas tuntas nih terkait dengan event yang diadakan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Ada 2 tema ya kalau nggak salah ya. Mungkin Iya, ada 2 tema. apa aja sih temanya? Itu ada bahaya judi online dan waspada penipuan online atau pencurian data pribadi. Wah, seperti bahaya itu. tuh, bahaya. Bahaya. Itu kan sekarang lagi marak banget ya. Ya, betul. Marak banget, entah itu modusnya seperti apa yang lagi ramai kayak dulu yang masih ramai-ramai itu kayak surat undangan. Surat undangan. Iya, itu kan diklik surat undangannya APK langsung datanya ke ambil gitu. Masuk ya. Missing ya. Atau enggak Direktorat Jenderal Pajak. Wah, Nah, itu lagi ramai banget. Wow, Ada juga ya? Iya, handphone yang di handphonenya ada e-banking itu udah pasti kena uangnya. Keambil aja gitu. Keambil otomatis. Ngeri ya zaman sekarang mah ya. Ngeri ya, tapi itu bagus ilmunya. Serem banget. Udah canggih banget ya. Udah canggih banget ya Allah. Makanya kita kan ngadain acara spesial ini. Wah, keren banget sih ngadain acara kayak gini, karena kan event ini tuh supaya menjelaskan kepada warga masyarakat khususnya Indonesia ya, biar tahu bagaimana sih ternyata zaman sekarang kan kebanyakannya online. Apa-apa kita Shopee atau gimana pesen barang dan sebagainya online gitu. Jadi kita biar tahu waspadanya penipuan online sama judi online ya. Betul. Nah, tema itu. Temanya itu, dan sekarang nih kita kan mau masuk nih ke banyak-banyak videonya. Udah berapa sih? Udah berapa ini yang daftar nih? Untuk yang daftar di 20 kurang masih ada sih. Nanti bakal bertambah lagi. Tambah lagi. Ini sampai kapan nih? Penutupannya sampai kapan? Penutupannya sampai tanggal 21 bulan Juni 2025. Ini kan dewan juri kita nih, akang-akang dewan juri kita nih. Bagaimana sih tanggapannya terkait dengan event ini gitu? Kamu Tiswan dulu dong. Gitu sebagai dengan diadakannya lomba video pendek kayak gini kan sebenarnya adalah sebuah ajang orang untuk membuat karya ya. Menurut saya sih sebenarnya seluruh warga Jawa Baratnya harus mendukung, karena bukan hanya kita berkesenian tapi ada pesan dan isi yang disampaikan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Nah, makanya kalau tadi ngedengar masih di 20-an sih saya sayang ya, harusnya teh waduh ribuan pengennya biar kitanya kerja kan. Oh iya benar. Para juri sayang juga sih hadiahnya gede dan menarik gitu ya. Iya, benar-benar. Walaupun di balik hadiah itu bahwa ada, bayangkan satu video ini bisa viral ditonton sama banyak orang. Nah, itu kan berarti kita teh ngasih tahu ke banyak orang. Nah, itu dia. Amalnya dapat itu teh. Iya benar. Nah, maksudnya teh harusnya semua orang teh berkeseniannya dapat, amalnya dapat. Nah, kuduna masih semangat bikin video pendek sama ini teh. Itu menang sudah teh, itu karago gitu. Menang orang Jabar lah. Jangan ya. Habis jadi sudah ya. Mungkin nanti pakai subtitle ya, Aduh, editor gimana? Editor. Translate aja lah. Iya. Nanti di Pakai translate. Aduh. Maksud dan tujuannya kita tuh untuk apa nih? Maksud dan tujuan ini tuh dalam rangka HUT Bayangkara ya, tanggal 1 Juli ke-79, makanya diadakan oleh Direktorat Reserse Cyber ini diadakan video pendek. Iya. Karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga, khususnya generasi muda terhadap dampak negatif dari judi online, baik dari aspek hukum sosial maupun psikologis. Iya. Terus juga bisa mengedukasi, pertama ya, mengenai berbagai modus penipuan online. Ya pokoknya semenarik mungkin, sebagus mungkin, jadi biar kita pun, wah ini keren banget videonya, dan jangan lupa hadiahnya juga keren juga. Menarik banget hadiahnya, berarti ya 60 juta tuh total berarti total.
Ya saya menarik juga tuh tadi ketika kita ngomongin soal edukasi ke masyarakat gitu ya. Si audio visual ini tuh berupa video pendek atau film gitu ya, itu jadi media yang paling efektif buat edukasi buat ke teman-teman masyarakat semua. Iya, iya. Jadi harapannya mungkin dari pemenang ini atau dari video-video ini masyarakat jadi lebih paham gitu ya untuk menanggapi aduh ini nih kayaknya ini penipuan online kayaknya mah gitu ya. Biar bisa antisipasi ya. Antisipasi. Oh ini ternyata keadaan sekarang tuh seperti ini. Iya. Apalagi ya sekarang kan anak-anak sekolah kan main gadget, apa-apa gadget gitu. Dan saya pun sebagai di dinas di Direktorat Reserse Polda Jawa Barat ini banyak sekali kasus-kasus anak-anak kuliah maupun anak SMA yang CCS dan sebagainya. Wow, banyak banget lah harusnya. Itu ngeri banget ya? lah gitu ya. Kebanyakan ya jangan sampai loh ya. Ya. Kakak jangan sampai. Enggak dong. Aman. Kebanyakan aplikasinya apa tuh? Telegram. Aduh nggak tahu ya. Telegram apa sih? Telegram apa sih? Pokoknya yang biru, yang hijau. Warna gitu. Serem. Aduh. Terus, nah tanggapan dari Akang kan udah nih. Nah, tanggapan dari Dewan Juri kita satuin lagi nih. Oke, tentang apa tadi itu ya? Tanggapan apa ya? Tanggapan terkait dengan event ini nih. Gimana? Kalau lomba ini mah emang udah keren dari awal. Kemarin dari awal saya dihubungin sama teman-teman juga. Wah, keren banget nih. Jadi outputnya si film ini atau video pendek ini nantinya bisa jadi video edukasi. Ya, betul. Aduh saya juga jadi apa namanya tadi disebutin kalau praktisi saya akademisi agak juga gitu ya karena harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi jadi saya jadi ingat segitiga piramidanya dari Edgar Gale. Betul. Itu dia bilang kalau media paling efektif adalah media audiovisual atau pengalaman yang langsung dirasakan oleh orangnya. Gitu. Dari banding kalau misalkan kita lihat piramidanya, di paling atas itu ada baca, ada mendengar, berita dan lain-lain. Ke bawahnya itu ada experience sendiri sama media audiovisual. Jadi kalau kita ngelihat dari event ini keren banget. Itu berarti kita langsung menyasar ke wilayah yang paling besar gitu ya untuk menyampaikan pesan kepada audiens lah, kepada halayak gitu. Karena media audiovisual itu diterima oleh tubuh itu bukan cuma satu indera aja. Iya, betul. Ada indera penglihatan, pendengaran, dan seluruh tubuh mostly gitu. Iya. Kalau misalnya kita bagi nih, udah jadi kepanjangan nih. Gak apa-apa. Biar buat ini aja pengetahuan. Jadi kepanjangan. Pengetahuan juga buat teman-teman semua Teman-teman sobat siber. Iya. Kalau misalnya kita bagi nih ada 3 hal misalnya di audiovisual, di film. Itu ada audio tentunya, visual, sama narasi ya tentunya ya, cerita di dalam itu. Nah itu diterima oleh tubuh itu seluruh indera. Misalnya visual diterima oleh mata nih dan dimengerti sama otak. Audio diterima oleh indera pendengaran dan dirasakan oleh seluruh tubuh. Itu mau sadari atau enggak, emang seluruh tubuh kita merasakan dan yang itu menjadi media yang paling efektif untuk menyalurkan pesan. Itu dia. Jadi gitu. Acaranya keren banget. Berarti nyambung kayak kita ngedengerin ceramah-ceramah video pendek gitu ya, badannya jadi rileks gitu ya. Iya, betul. Ada dampaknya kerasa banget ya. Dampaknya kan karena kita mau akan mengejar dampak yang banyak gitu ya di halayak untuk misalnya udah ada nih pemenang-pemenang atau video-video bagusnya. Di-share lewat media sosial dan lain-lain. Masyarakat teredukasi. Itu kan kalau tadi katakan misalnya pahalanya ya banyak ya. Kadang saya juga suka kepo. Iya. Suka kepo apa sih? Jadi kan kalau menarik itu kan pertamanya kan bikin menarik dulu nih. Sudah gitu, lama-lama penasaran nih. Apa sih? Saya juga jadi kayak pengen lihat gitu. Video berikutnya apa gitu. Apalagi ini cuman durasinya pendek ya. 1 menit lah. 3 menit ya tadi ya. Ya, 3 menit. Menarik juga sekarang teh ada banyak film vertikal ya yang beredar di platform media sosial yang pernah nonton nggak film vertikal yang pendek-pendek banget, tapi jadinya ketagihan. Nah, iya. Apa ya disebutnya ya? Atau satu film yang dipotong-potong itu film vertikal. Jadi kan itu ada hooknya apa ya? Pengait pukulan untuk nonton lagi ke episode berikutnya. Nah, gitu. to be continue, saya juga pengen lihat. Karena semua bikin penasaran bikin penasaran. Ada kognitifnya dapat, afektifnya juga kita ngerasa sebel banget ini nih. Ada kayak gini. Nah, itu dia keunggulan media audiovisual tuh kayak gitu.
Saya juga suka nonton Korea. Begitu. Oh iya. Kayak gitu kan, running terus sampai beres gitu ya. Sampai 30 episode. Iya. Pantas aja. Mengejar itu ya, penasaran. Sekarang orang-orang tuh banyaknya buka aplikasi sosial media tuh yang banyaknya yang video. Iya. Lebih menarik mungkin ya. Sekarang tapi pinter-pinter kok anak sekarang. Iya, karena medianya juga platformnya menyediakan itu. Kayak misalkan CapCut lah, taruhlah misalnya. Aduh, saya boleh nyebut merek nggak ya? Apa ya? Oke. Itu kan menyediakan juga selain dari editingnya kita jadi lebih mudah, tapi titlingnya ada, terus misalkan auto captionnya ada, segala macam itu udah tersedia semua, tinggal masukin aja gitu kan? Karena didukung juga gitu. Tapi kan arahnya bisa diarahkan harusnya ke yang lebih positif. Iya. Bermanfaat. Penting banget itu. Buat apa? Buat tugas atau apa ya? Iya. Lebih kreatif lah. Harapannya nih. Oke. Harapannya seperti apa sih supaya event ini berjalan dengan lancar, sukses, semua juga yang mengikuti perlombaan juga supaya semangat gitu. Lebih semangatnya seperti apa nih harapannya? Betul enggak kriteria penilaiannya seperti apa aja gitu, sih? Boleh disebutin lah gitu. Spill sedikit. Kalau tadi kan bahasa dari Akang mau ada hook-nya, Jadi kalau video kalau hitungan saya sih kalau 3 menit, 1 menit pertama itu harus menjanjikan. Nah, itu. Detik pertama kita itu udah membosankan, itu udah sebenarnya 2 menit kesananya jadi buang waktu gitu. Makanya bahasa Sundamanya. Kalau saya nonton sebuah film itu harus walaupun misalnya di tengah-tengah kan seperti musik ya, dinamikanya betul. Ada gitu. Dramaturgi. Iya benar, struktur dramatika. berat. Jadi di awalan tuh harus ada nge-punch gitu. Mukul. Apa sih yang mau disampaikan sama pembuat video itu? Nah, begitu masuk, di tengah-tengah itu baru isi menurut saya sih sebuah video yang baik itu tengah-tengahnya isi. Nah, di ending itu baru solusi. Kayak gitu. Jadi kita itu nggak boleh nonton video teh ngeplet dari awal sampai akhir, sampai ending teh sampai 3 menit terakhir teh ini film apa sebetulnya gitu. Nah gitu. Kadang-kadang kan karena gini, kalau video sosial media sekarang itu sama kayak film bioskop. Ketika kita nonton 1 jam, begitu pulang kita bisa maki-maki film itu. Bener nggak? Ada sampai nangis loh. Ini film apa sih nggak jelas gitu? Atau film keren banget gitu. Tiba-tiba saya pengen loncat karena tadi superhero-nya jagoan banget gitu. Nah jadi ekspresi seorang yang nonton itu bisa langsung. Beda dengan series sinetron kayak gitu. Berkelanjutan ya. Itu dia akan nunggu lagi gimana editornya atau pembuat ceritanya membuat sebuah video. Kayak gitu. Kalau video di sosial media dia harus benar-benar menarik menurut saya. On point gitu ya. Iya, langsung gitu. Poinnya apa? Awalnya kamu bikin menarik penonton itu apa gitu. Kan kadang-kadang sekarang tuh lagi banyak banget konten-konten kreator itu yang apa namanya? Ngeplot twist. Iya. Ini nyeritain apa sih? Tiba-tiba iklan apa gitu ya. Aduh keren banget gitu. Nah, itu adalah teori-teori yang sekarang sedang ramai sih di sosial media yang sebenarnya dipakainya di teori penulisan film kayak gitu. Nah, ini nih gitu. Mangga kangen. Saya setuju. Saya setuju. Iya. Loncat saya lagi menikmati ya. Menikmati banget ini. Saya setuju banget dengan Akang. Betul, memang harus sedemikian mungkin supaya videonya menarik dan bisa mengantarkan ke hal yang layak ya supaya ditontonnya enak. Gitu. Apalagi kan kalau tadi maaf nambahin, ini kan video belum terlalu segmented bahwa ini adalah film. Berarti kan berbagai jenis konten bisa kayak gitu. Misalnya kayak gimana sih cara menyampaikan bahaya judi online teh tapi dengan kriuk gitu, renyah gitu. Gimana sih caranya? Nah, itu memang kemampuan para sineas ya mungkin ya untuk membuat kontennya kayak gitu. Konten kreator lah ya kita karena kita belum fokus ke film kan sebenarnya. Menarik juga sih sebenarnya. Setuju banget Kang Tison, bersemangat saya jadi luar biasa ya resep ya. Resep pisan benar. Tapi balik lagi ke lagi acting dari mah. berat.
Berarti ini kategori aktor terbaik jatuh ke Bang Joni. Ya kan? Emang Luar best biasa, pokoknya. best atuh. Jadi masuk lagi ke kriteria berarti ya tadi karena kita tadi udah ngomongin tentang beberapa hal. Jadi mungkin kriteria penilaiannya Boleh. di spill ya. Tipis. Karena kan sebagai dewan juri harus tipis-tipis. Oke. Tipis. Oke, yang Buat pertama. gambaran. Oke, buat gambaran berarti kita ngomongin soal yang pertama adalah narasi atau skenario atau alur. Tadi yang Ya. diceritain sama Kang Tison itu. Ya. Kalau di satu video itu harus ada apa tadi Kang? Awal teh Punch. tengahnya isi sama resolusi terakhir Ya. gitu ya. Iya. Ya, struktur 3 babak ya. Klasik Tapi kan itu penting ya, maksudnya Iya, penting banget penting gitu ya. Kemudian yang kedua berarti ada kualitas sinematografi dan editing. Itu juga mempengaruhi penilaian. Kan effortnya beda ya Kang ya. Yang misalnya pakai alat A sama alat B gitu Nah, ya. Kelihatan iya. lah hasilnya gitu ya. Betul. Itu juga effortnya kan akan beda dan itu menjadi Untuk penilaian penilaiannya gitu beda ya. ya. Terus kemudian juga ada penataan suara dan musik ilustrasinya. Oke. Kayak misalnya, yang ini kontennya pakai mikrofon nih. Iya. Yang ini enggak noise banget, enggak kedengeran. Oh, iya, Tapi benar. gambarnya bagus, Benar. tapi gimana ya? Tidak Itu jadi pertimbangan mungkin. Pertimbangan gitu ya. Ada minusnya juga berarti ya. Iya, Gitu ya. pokoknya nanti akan ada penilaian secara visual dan audio lah gitu kira-kira. Jadi Iya. harus dua hal itu juga harus dipikirin. Kemudian juga ada originalitas nih, Nah. sama kreativitas. Ini yang menjadi apa namanya ya berbahaya itu karena there is no new under the sun. Ya, nggak ada yang baru di dunia ini sebenarnya, Yes. tapi dari idenya kan kita bisa lihat ya, Ya. mana yang udah pernah ada yang bikin nih atau belum gitu lah kira-kira. Nanti mudah-mudahan kan Kang Tison ini udah banyak nih Waduh. Pengalamannya pengalamannya udah pasti ini mah udah pernah ada ini. Udah kan bisa dilihat gitu ya. Terus kemudian juga tadi acting menjadi Ya, salah satu ini juga ya. poin penilaian juga ya poinnya. penilaian untuk Para juri. mencari aktor terbaik bener ya. Ya, nanti ada 3 kategori khusus ya. Yes. Oke. Kemudian juga yang berikutnya adalah kesesuaian tema yang tadi. Terakhir adalah durasi dan kesesuaian teknis yang sudah ditentukan oleh panitia. Gitu spillnya teman-teman. Inilah spill sedikit. Tapi bermanfaat bagi yang mau ikutan event. Iya. Nah, ini Aslam nih. Aslam juga sebagai panitia ya, di dalam ini. Apa sih kategori perlombaan-perlombaannya itu apa aja kategorinya? Kalau Dari ini dulu deh, dari judi online, ancaman ya sama modus penipuan online. masing-masing masing-masing tema itu mempunyai juaranya 1, 2, 3. Kita spill ininya aja ya, hadiahnya. Mantap dong ya. Atau- Itu yang atau ditunggu-tunggu gimana para ya? penonton. Banyak yang nanya ya Banyak soalnya. nanya soalnya ini ke saya terutama berapa nih hadiahnya? Kan total keseluruhannya ada 60 juta nih. Ya. Nah, kita spill aja lah ya. Ya. Yang pertama itu ada juara pertama di 10 juta. Wih. Nah, itu Untuk berarti di tiap tema berarti. Iya, tiap tema masing-masing punya juara satunya 10 juta, yang kedua 7.500.000 dan yang ketiganya 5 juta rupiah. Wih, mantap. Saya boleh ikutan nggak ya? Boleh dong. Mungkin saya juga ikutan deh. Boleh dong. Tapi kan Saya nggak juga boleh. gimana ya mau tapi. Tapi saya pakai dewan Oh juri iya ya. Kang Aslam, Ya, kategori khususnya apa nih, Kang? kategori khususnya itu ada aktor terbaik yang pertama, yang keduanya ada dari sinematografinya. Oke, tadi ya. Yang ketiganya itu ada apa ya? Yang terfavorit. Favorit itu pilihan Iya, netizen. iya netizen. Oh, oke. Ntar kita lihat entah itu dari likersnya atau viewersnya. Nanti kita pertimbangan itu yang terfavoritnya mana gitu. Wih, terbaik. Itu ada 3 kategori khusus ya. Keren. Berarti itu tuh dibagi di 2 kategori, berarti masing-masing kategorinya dapat Ada. itu gitu ya. Iya, dapat Oh, betul. oke. Gitu guys. Jadi peluangnya banyak guys. Nah. Ayo. Yang mau ikutan cepet-cepet deh. Iya, benar. Karena akhirnya, saya tanggal berapa? 21 21 Juni. Juni, 21 Juni. Jangan lupa ya. Cepet-cepet deh yang Ya. mau ikutan. Cepet-cepet nanti di situ ada nomor teleponnya Kang Asam juga ya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang masih belum paham atau Boleh cek. bagaimana alur pendaftarannya bisa langsung WA aja
Yap. WhatsApp langsung. Kalau bila perlu telepon ya langsung telepon aja. Gitu. Oh, boleh loh. Boleh. Enggak nanya-nanya yang lain ya teleponnya. Oh, enggak. Enggak tahu kerja aja. Jadi untuk yang nonton bisa langsung tahu ya. Ya. Nomor yang tertulis itu adalah Akang yang di depan. Ini. Ini dia orangnya. Siapa tahu mau nge-WA, Kang sehat, Bos. Pasti dijawab sehat alhamdulillah. Manawi. Terakhirnya Manawi. Dimanawikan ya. Manawi Oke, terima kasih banyak kepada Dewa Juri yang sudah datang di sini. Terima kasih sekali sudah datang. Terima kasih atas waktunya. Atas waktunya juga makasih dan sudah. Jarang-jarang saya kedatang ke Polda Jabar. Oh, iya? Ngomongin podcastnya. Wah. Nanti sering-sering sini ya. Iya, siap. Kita sering undang ya. Siap. Ready? Nah, ini kayaknya yang nanti jadi partner gacor deh. Depannya. boleh. Jadi mentor saya juga. Nah, Oke, terima kasih sekali atas waktunya dan mungkin ini sedikit informasi yang dikit tapi isinya mudah-mudahan dapat memberikan kepahaman kepada mereka semua yang mau ikutan di video event yang diadakan Cyber Polda Jawa Barat ini. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan barangkali terakhir saya mau mengajak yang lain buat daftar sebanyak-banyaknya karena ini peluangnya menarik dan nanti ada selain dari dapat hadiah berupa uang tunai pahalanya guys. Pahalanya. Bayangkan konten kalian jadi viral gara-gara kalian menyebarkan kebaikan di video ini kayak gitu. Mantap pokoknya. Masih banyak waktu, yuk buru-buru bikin. Wah, bagus ini buat potongan TikTok. Iya, kan sekarang kan anak zaman sekarang udah pada pinter-pinter lah. Iya. Bikin edukasi kecil sedikit juga sedikit gitu. Kayak saya juga sebenarnya sorry juga. Jadi gue. Oke. Maklum lah. aktif juga ya, Bun. Iyalah, biasa, Pak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kembali lagi tadi obrolannya dan semoga sehat semuanya. Amin. Oke. Dadah.